Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat melakukan kegiatan UKM akuntansi lagi setelah sekian lama tidak ada kegiatan untuk UKM akuntansi. Walaupun kegiatan pada kali ini masih dilakukan secara online atau secara daring, yang saya harapkan dari teman-teman semua, walaupun secara online, tidak mengurangi pemahaman kalian dalam materi yang diberikan dalam UKM akuntansi. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap, di mana sesungguhnya untuk pembahasan aktiva tetap ini sangatlah panjang, mulai dari klasifikasinya, kemudian perolehannya, ketika masa manfaatnya habis akan digimanakan, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan kali ini kita ambil intinya saja dari materi aktiva tetap, kita langsung ke pengertian aktiva tetap. Nah, aktiva tetap merupakan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dimiliki oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual serta memiliki masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode. Menurut Dewi Martani dan kawan-kawannya dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK mengatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal penting terkait dengan aset tetap, yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan, komputer, dan lain sebagainya. Berbeda dengan hak paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik atau merupakan aset tak berwujud. Aset tetap mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Bukan hanya tanah, baik itu kendaraan, kemudian mesin, ketika bertujuan untuk dijual maka bukan merupakan aset tetap. Definisi lain dari aktiva tetap berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dari nomor 16 pada tahun 2011 adalah aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Maka dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap adalah barang-barang yang ada secara fisik yang diperoleh dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional memiliki masa manfaatnya relatif lama. Namun pada umumnya manfaat yang diberikan oleh aktiva tetap akan semakin menurun dan di akhir masa manfaat harus diganti, kecuali masa manfaat yang diberikan untuk tanah. Untuk tanah tidak ada batas waktu dari masa manfaat aset tetap tersebut, dan pada umumnya aktiva tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi. Nah, itu untuk pengertian aktiva tetapnya. Kemudian ada klasifikasi aktiva tetap, di mana klasifikasi aktiva tetap ini terbagi menjadi 2. Pertama ada aktiva tetap berwujud, kemudian ada aktiva tetap tidak berwujud. Pertama ada aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud memiliki bentuk fisik. Dengan demikian, si aktiva tetap berwujud ini dapat diamati dengan suatu alat dan memiliki karakteristik umum. Apa sih karakteristiknya? Yaitu memberi manfaat ekonomis pada masa mendatang bagi perusahaan. Nah, aktiva tetap berwujud ini yang dilaporkan dalam kategori ini yaitu diantaranya seperti tanah.
atau harta yang digunakan untuk tujuan usaha yang tidak dikenai penyusutan, maka biaya yang dikenakan pada tanah merupakan biaya secara langsung yang berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Tadi sudah dikatakan bahwa tanah itu tidak memiliki batas masa manfaatnya. Kemudian ada perbaikan tanah atau peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. Unsur-unsur dari perbaikan tanah itu seperti pemetaan tanah, pengaspalan, pemagaran, saluran air, dan lain-lain. Nah, untuk perbaikan tanah ini masa manfaatnya bisa mengikuti dari tanah, yaitu tidak terbatas. Tetapi ada sebagian juga yang memiliki batas manfaatnya. Tetapi untuk perbaikan tanah, untuk perusahaan jarang sekali dimasukkan dalam perhitungan akuntansinya. Kemudian ada bangunan, digunakan untuk penempatan operasi perusahaan, baik berguna untuk kantor, pabrik, maupun gudang yang digunakan untuk kegiatan utama perusahaan. Nah, akan tetapi bangunan yang tidak digunakan dalam kegiatan perusahaan yaitu bangunan yang belum jadi atau bisa dikatakan sebagai masih dalam tahap pembangunan, tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Mengapa demikian? Karena bangunan tersebut dikatakan masih belum ditemukan harga perolehannya berapa, kemudian biaya lain-lainnya berapa. Nah, maka dikatakan belum masuk ke dalam aset tetapnya. Kemudian ada mesin dan peralatan, aset yang digunakan perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Kemudian terakhir ada kendaraan, aset yang digunakan sebagai alat transportasi atau sebagai penyedia jasa dan lain-lain seperti motor, mobil, dan truk. Pada umumnya setiap perusahaan biasanya memiliki kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasinya. Karena pada zaman sekarang ketika suatu perusahaan tidak memiliki alat transportasi, maka biaya transportasinya akan lebih atau akan membengkak. Kemudian ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud ini didefinisikan sebagai aktiva yang tidak memiliki bentuk fisik. Bukti adanya aktiva ini terdapat dalam bentuk perjanjian kontrak atau paten. Nah, contohnya apa sih? Pertama ada paten. Paten adalah suatu hak eksekutif yang memungkinkan seorang penemu pencipta untuk mengendalikan produksi, penjualan, atau penggunaan dari suatu temuan ciptaannya. Paten itu seperti apa sih? Seperti seseorang yang contohnya dapat membuat suatu laptop. Kita ambil contoh ketika belum ada laptop. Nah, seseorang tersebut dapat menciptakan suatu laptop, maka seseorang tersebut dapat mengendalikan produksi, penjualan, atau penggunaan dari suatu temuan. Kemudian ada merek dagang. Merek dagang apa sih? Suatu hak eksekutif yang mengizinkan suatu simbol, label, dan rancangan khusus. Seperti apa? Tadi misalkan seorang dapat menciptakan laptop. Nah, setelah terciptanya laptop, banyaklah orang-orang yang menciptakan merek dagangnya seperti Asus, Acer, Lenovo, dan lain sebagainya. Nah, dia memiliki hak untuk mengizinkan suatu simbol, label, rancangan khususnya yang digunakannya. Kemudian ada hak cipta, suatu hak eksekutif yang mengizinkan seseorang untuk menjual, memberi izin, atau mengendalikan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir ada goodwill, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba di atas laba norma dengan aset yang dapat didefinisikan. Goodwill ini bisa dikatakan sebagai nama baik dari perusahaan. Kayak misalkan Acer nih lebih baik daripada Asus. Nah, si Acer bisa menetapkan laba di atas laba normal si Asus gitu. Jadi bisa lebih tinggi ketika menjualnya. Kemudian ada perolehan aktiva tetap. Nah, perolehan aktiva tetap ini kita bagi menjadi 5.
Pertama ada pembelian tunai, kemudian ada pembelian kredit, kemudian ada pembelian dengan surat berharga, ada pembelian aktiva tetap, bukan pembelian aktiva tetap dari sumbangan, dan terakhir ada aktiva tetap yang dibangun sendiri. Pertama ada pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan. Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain sehubungan dengan pembelian aktiva tersebut dan dikurangi potongan harga. Kemudian ada pembelian kredit. Nah, pembelian kredit ini selisih antara harga tunai dan harga kreditnya dicatat sebagai bunga. Jadi untuk pembelian kredit ada yang dinamakan bunga. Untuk pembayarannya dibayar secara angsuran, baik itu bisa per bulan, per triwulan, atau per semester, bisa juga per tahun. Tetapi pada umumnya untuk pemberian kredit ini dilakukan pembayarannya setiap bulan, 1 bulan sekali. Kemudian ada pembelian dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan mengeluarkan saham atau obligasi, maka aktiva tetap itu harus dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi pada saat pembelian. Jadi disesuaikan berapa sih dari harga pasar sahamnya atau obligasinya pada saat itu. Kemudian ada aktiva tetap dari sumbangan. Ketika aktiva diperoleh melalui sumbangan, tidak ada biaya yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungannya, karena pada dasarnya si aktiva ini didapat dari sumbangan. Kemudian ada aktiva tetap yang dibangun sendiri. Aktiva tetap dicatat pada harga perolehannya termasuk semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat aktiva dan mempersiapkan aktiva tersebut untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap. Apa sih penyusutan itu? Penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Nah, untuk penyusutan ada definisi lain dari berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Dalam paragraf 06, yaitu penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan biaya penyusutan itu ada dua. Pertama ada faktor fisik, kemudian ada faktor fungsional. Pertama, faktor fisik. Penyusutan dilakukan karena keadaan fisik aktiva yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak dapat dihindari meskipun perawatannya dilakukan dengan baik dan teratur. Faktor fisik menyebabkan aktiva tetap mengalami rusak karena pemakaiannya atau bertambahnya umur karena faktor lain-lain. Kita ambil contoh untuk misalkan laptop, masa manfaatnya biasanya minimal 5 tahun. Ketika laptop tersebut semakin lama semakin sering digunakan, bisa jadi misalkan baterainya semakin low atau kinerja dari laptopnya semakin menurun. Nah, itu faktor fisik dalam penyusutan. Kemudian ada faktor fungsional. Nah, faktor fungsional ini aktiva tetap yang secara teknis atau fisik masih berjalan, belum tentu dianggap memiliki umur fungsional. Misalnya apabila produk dianggap tidak laku atau sudah ketinggalan zaman. Dalam proses perhitungannya penyusutan ada 3 faktor untuk faktor fungsional. Pertama ada harga perolehan, kemudian ada estimasi manfaat, estimasi nilai sisa, dan estimasi nilai sisa. Jadi ada 3 faktor. Pertama ada harga perolehan, estimasi masa manfaat, dan estimasi nilai sisa. Kemudian ada metode penyusutan aktiva tetap. Pertama ada metode garis lurus. Nah,
Metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dalam metode ini, aktiva tetap dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu sehingga beban penyusutannya dihitung rata. Bagaimana sih rumusnya? Rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat dalam tahun tersebut. Kita ambil contoh PT ABC membeli mesin dengan harga 10 juta dengan nilai residunya ditaksir 500.000. Untuk penggunaannya ditaksir 5 tahun. Beban penyusutan per tahunnya berapa sih? Nah, beban penyusutan per tahunnya yaitu tadi 10 juta harga perolehan dari mesinnya, kemudian 500.000 nilai residunya, jadi 10 juta dikurangi 500.000 dikurangi masa manfaatnya sebesar 5 tahun, jadi menghasilkan 1.900.000. Nah, bisa dihitung kembali oleh teman-teman semua. Jadi penyusutan per tahunnya itu sebesar 1.900.000. Nah, bagaimana sih cara untuk mencatat beban penyusutan setiap tahunnya? Di debit itu beban penyusutan 1.900.000 dan di kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 1.900.000. Nah, itu untuk penyusutan setiap tahun. Bagaimana sih untuk penyusutan setiap bulannya? Bisa teman-teman misalkan untuk 3 bulan, berarti di depannya bisa ditambah 3/12 dikali 10 juta dikurangi 500.000 per 5 tahun. Nanti hasil ini bisa langsung dikali dengan 3/12 misalkan untuk 3 bulan, karena pembeliannya misalkan dalam 3 bulan terakhir di dalam periode akuntansi. Kemudian yang kedua ada yang namanya metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Dalam metode ini beban penyusutan pada mulanya tinggi dan selanjutnya semakin menurun. Beban penyusutan ini dihitung dengan cara menjumlahkan semua angka digit pada umur aktiva itu sebagai penyebut, atau dapat menggunakan rumus n+1 dibagi 2 dikali n. N-nya itu apa sih? N-nya itu adalah tahunnya berapa, masa manfaatnya. Kita ambil contoh, PT XYZ membeli sebuah kendaraan pada tanggal 1 Januari 2010 seharga 150 juta dengan umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai residunya atau nilai sisanya sebanyak 30 juta. Maka jumlah angka tahunnya yaitu sebesar 15. 15 ini dari mana sih? 15 itu 5 ditambah 1, 6 dibagi 2, 3 dikali 5, 15. Jadi 15 itu dari perhitungan ini, dari rumus yang ini. Dan pembilangnya adalah umur ekonomis aktiva itu sendiri. Perhitungannya bagaimana sih? Misalkan untuk tahun pertama, 5/15 dikali 150 dikurangi 30 juta sama dengan 20 juta. Nah, untuk tahun keduanya bagaimana sih? Untuk tahun keduanya misalkan 4/15 dikali 150 dikurangi 30 juta, hasilnya berapa? Nah, itu untuk tahun kedua. Untuk pencatatannya bagaimana? Pencatatannya sama saja dengan metode garis lurus, cuma biasanya untuk pencatatannya ditambah misalkan ini kendaraan, berarti beban di debit beban penyusutan kendaraan dan di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian yang ketiga ada saldo menurun atau declining balance method. Dalam metode ini beban penyusutan dihitung dengan persentase tertentu yang dihitung melalui rumus tertentu dan dikalikan terhadap nilai buku. Nah, kita ambil contoh. PT Y membeli mesin sebesar 100 juta dengan umur ekonomisnya 5 tahun dan nilai sisanya 10 juta. Maka penyusutan tahun ke-1-nya akan dihitung sebagai berikut. Misal untuk beban penyusutannya itu 40%. 40% dikali 100 juta
dikurangi dengan, mohon maaf di sini ada kesalahan pencatatan, langsung dikurangi dengan nilai sisanya sebesar untuk saldo menurun tidak dikurangi dengan nilai sisa, jadi langsung 40% dikali 100 juta, maka 40 juta untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua gimana sih? Untuk tahun kedua jadi 40% dikali 100 juta dikurangi 40 juta. 40 juta ini yang mana? 40 juta sudah dikurangi pada tahun pertama, jadi 40% ini dikalikan dengan saldo berikutnya. Nah, kemudian setelah metode saldo menurun ini ada yang dinamakan metode jam jasa. Metode ini beranggapan bahwa nilai aktiva tetap adalah merupakan sejumlah jam produksi, sehingga taksiran umur aktiva tetap itu tergantung pada jumlah jam kerja produksi yang dipakainya. Harga perolehan yang disusutkan dibagi dengan taksiran jam pemakaian, merupakan tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aktiva tersebut. Beban penyusutan periodik diperoleh dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jam pemakaian aktiva pada periode penyusutan yang bersangkutan. Nah, rumusnya bagaimana sih? Untuk rumusnya begini, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi jam kerja dalam jamnya. Nah, kita ambil contoh. PT Jet membeli mesin pada tanggal 1 Januari 2005 dengan harga 100 juta dengan estimasinya jam kerjanya itu sebesar 2000 jam dan nilai sisanya sebesar 10 juta. Dari penyusutan per jamnya kita ambil kesimpulan 100 juta dikurangi 10 juta dibagi dengan 2000 jam sebanyak 45.000. Nah, ini bisa teman-teman hitung kembali. Pemakaian mesin diasumsikan 200 jam pada tahun pertama, 500 jam pada tahun kedua, 300 jam pada tahun ketiga, dan 500 jam pada tahun keempat, kemudian 400 jam pada tahun kelima, dan 100 jam pada tahun keenam. Bisa dijumlahkan 2 tambah 5, 7, ditambah 3, 10, tambah 5, 15, ditambah 4, 19, ditambah 1, 2, berarti jumlahnya harus sama, 2000 jam. Maka beban penyusutan pada tahun ke-1 dapat dihitung 200 jam dikali 45.000, maka penyusutan per tahunnya untuk tahun pertama, karena tahun pertama diasumsikan dapat digunakan sebanyak 200 jam, maka penyusutannya sebanyak 9 juta untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua bagaimana? Untuk tahun kedua bisa langsung 500 jam dikali 45.000. Bisa dihitung berapa hasilnya. Nah, bisa dihitung juga tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-6 itu berapa sih jumlahnya. Untuk jurnalnya sama saja dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Di debit itu beban penyusutan, hanya biasanya untuk dalam pencatatan akuntansinya dirincikan beban penyusutan apa sih. Di sini kan pembeliannya mesin, jadi beban penyusutan untuk mesin, kemudian akumulasi penyusutan mesin, begitu. Terakhir ada metode unit produksi. Nah, dalam metode unit produksi didasarkan pada asumsi bahwa aktiva yang diperoleh untuk sejumlah jasa yang dihasilkan dalam bentuk output atau produksi. Jadi berapa sih output yang dapat dihasilkan dari unit produksi tersebut. Harga perolehan yang dapat disusutkan dibagi dengan total estimasi output yang dihasilkan akan diperoleh dari penyusutan per unit outputnya. Beban penyusutan merupakan hasil perkalian antara jumlah output dengan tarif penyusutan per unit output. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sama saja dengan metode yang per jam itu, cuma ini harga perolehan dikurangi nilai sisa dibaginya estimasi total output. Kalau untuk per jam dibagi per jamnya total jamnya itu untuk
aktiva tetapnya berapa gitu. Nah, kita ambil contoh PTA membeli mesin pada tanggal 1 Januari 2005 dengan harga 10 juta dengan total produksinya dihasilkan adalah 20.000 unit dan nilai sisanya adalah 1 juta. Dengan demikian, tarif penyusutan per unitnya dapat dihitung. Berapa sih per unitnya itu? 10 juta dikurangi 1 juta dibagi 20.000 unit, maka per unitnya dihasilkan 450 per unit. Nah, bisa teman-teman hitung kembali, takutnya ada kesalahan. Nah, diasumsikan mesin tersebut menghasilkan 3.000 unit di tahun pertama, 8.000 unit di tahun kedua, 5.000 unit di tahun ketiga, dan 4.000 unit pada tahun keempat. Maka beban penyusutan pada tahun ke-1 dapat dihitung. Nah, sebelum menghitungnya, kita jumlahkan dulu ini total dari tahun pertama sampai tahun keempat itu berapa unit? 3.000 ditambah 8, 11.000 unit ditambah 5.000, 16 ditambah 4, 20.000 unit. Sudah sesuai dengan total produksi yang dihasilkannya. Kemudian untuk tahun pertama bagaimana sih perhitungannya? Untuk tahun pertama tinggal dikalikan saja 3.000 unit dikali 450 per unit. Totalnya ini 1.350. Atau tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa? Nah, bisa teman-teman kalikan sendiri. Nah, itu mungkin untuk materi mengenai aset tetap. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung japri ke saya atau bisa di grup sebagai sharing-sharing. Untuk absensinya silahkan teman-teman screenshot dalam penontonan videonya, kemudian send ke sekretaris ke teknisnya. Mangga kalau mau ada yang ditanyakan bisa langsung japri atau di grup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.